Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti jalan di tempat? Impian besar ada di kepala, tapi hari-hari hanya dihabiskan dengan scrolling media sosial, menunda pekerjaan, dan berakhir dengan penyesalan. Hari ini, kita akan membagikan sebuah rahasia kecil kekuatan konsep Atomic Habit, kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidupmu secara luar biasa. Dalam 10 menit ke depan, kita akan bawa kamu ke perjalanan yang mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang membangun kebiasaan. Tenang, ini bukan sekadar teori membosankan. Ada sebuah cerita yang akan membuatmu berpikir ulang tentang arti langkah kecil dalam hidupmu. Bayangkan ini, ada seorang pria bernama James Clear di masa SMA. Dia pernah mengalami kecelakaan fatal. Pukulan ke wajah membuatnya kehilangan sebagian besar fungsi fisik untuk sementara waktu. Tapi tahukah kamu? Dari situ, dia membangun dirinya kembali. Bukan dengan langkah besar, tapi dengan kebiasaan kecil, satu persatu, dan itulah yang menjadi inti buku Atomic Habits. Bagian 1. Kekuatan perubahan 1%. Bayangkan sebuah pesawat yang terbang dari Los Angeles ke New York. Jika pesawat itu mengubah arah hanya 3 derajat saja, kamu tahu kemana akhirnya? Bukan ke New York, tapi mungkin malah ke Washington DC. Begitulah kebiasaan kecil bekerja. 1% perbaikan setiap hari mungkin tidak terlihat dalam seminggu, tapi dalam setahun, perubahannya luar biasa. James Clear menjelaskan, jika kamu bisa menjadi 1% lebih baik setiap hari selama setahun, kamu akan 37 kali lebih baik pada akhir tahun. Sebaliknya, jika kamu membiarkan diri menjadi 1% lebih buruk setiap hari, hasilnya akan terjun bebas. Jadi, semuanya dimulai dari langkah kecil. Setiap tindakan kecil adalah suara yang kamu berikan untuk membangun identitas baru. Jadi, jika kamu ingin menjadi seseorang yang sehat, mulailah dengan tindakan kecil seperti minum air putih saat bangun lebih baik. Tidak perlu lompatan besar, kadang itu berarti membaca 1 halaman buku, memilih naik tangga daripada lift, atau hanya bangun 5 menit lebih awal. Kuncinya adalah konsistensi. Perubahan kecil yang terlihat sepele bisa menciptakan efek bola salju yang luar biasa. Begitu juga sebaliknya, kebiasaan buruk tidak muncul dalam semalam. Mungkin itu hanya 1 donat tambahan setiap pagi, menunda pekerjaan selama 5 menit, atau melewatkan olahraga sehari. Tapi ketika itu dilakukan berulang kali, dampaknya seperti retakan kecil di kaca depan mobil, perlahan melebar hingga akhirnya pecah. Jadi, rahasia kesuksesan bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi bagaimana kita melakukannya setiap hari. Rutinitas kecil itu yang akan membentuk siapa kita di masa depan. Kamu tidak menjadi atlet hebat hanya dengan 1 latihan intensif, tapi dengan disiplin setiap hari. Begitu juga kamu tidak akan kehilangan kesehatan karena sekali makan burger, tapi karena pola makan yang buruk terus-menerus. Inilah kekuatan 1%, jangan tunggu momen besar atau inspirasi besar. Mulailah dengan langkah kecil, langkah yang bisa kamu lakukan hari ini, sekarang. Mungkin sulit dilihat sekarang, tapi bayangkan dampaknya setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun dari sekarang. Kamu yang memutuskan kemana arah hidupmu. Apakah kamu akan membiarkan kebiasaan buruk menggerogoti potensimu? Atau, apakah kamu akan memanfaatkan kekuatan perubahan kecil untuk menciptakan hidup yang luar biasa? Bagian 2, identitas dan kebiasaan. Ini bagian menarik. Kebiasaan terbaik bukan dimulai dari tujuan, tapi dari identitas. Misalnya jika ingin menjadi pembaca buku, jangan fokus pada berapa buku yang ingin kamu baca. Sebaliknya, tanyakan pada dirimu, apakah aku seorang pembaca? Ketika identitasmu berubah, perilakumu pun ikut berubah. Setiap tindakan kecil adalah suara yang kamu berikan untuk membangun identitas baru. Jadi, jika kamu ingin menjadi seseorang yang sehat, mulailah dengan tindakan kecil seperti minum air putih saat bangun pagi. Kebiasaan itu akan terakumulasi menjadi pola hidup. Identitas adalah inti dari perubahan kebiasaan yang bertahan lama. Kebiasaan yang lahir dari identitas jauh lebih kuat daripada kebiasaan yang lahir hanya karena tujuan semata. Misalnya, jika kamu hanya fokus untuk menurunkan berat badan, kamu mungkin hanya bertahan sampai angka timbangan berubah. Tapi, jika kamu mulai berpikir, aku adalah seseorang yang hidup sehat, kebiasaan itu akan terus melekat, bahkan setelah tujuan awal tercapai.
Setiap keputusan kecil adalah cara kamu memperkuat identitas itu. Misalnya, ketika kamu bangun pagi dan memilih untuk berjalan kaki sebentar, kamu sedang mengatakan pada dirimu, "Aku adalah orang yang aktif." Ketika kamu menolak makanan cepat saji dan memilih makanan bergizi, kamu sedang memperkuat keyakinan bahwa aku adalah seseorang yang peduli pada tubuhku. Perubahan identitas ini tidak datang dalam semalam, ia tumbuh dari pola pikir, pengulangan, dan kemenangan kecil sehari-hari. Jangan khawatir jika kamu gagal sesekali. Setiap tindakan adalah suara dalam pemilihan identitasmu. Satu tindakan negatif tidak akan membatalkan semua kerja kerasmu, selama kamu terus memilih tindakan yang mendukung identitas barumu. Kamu ingin menjadi seorang penulis? Mulailah dengan menulis 1 paragraf setiap hari, bukan menunggu inspirasi besar. Kamu ingin menjadi seseorang yang ramah? Mulailah dengan memberi senyuman pada orang yang kamu temui. Kuncinya adalah tindakan. Bagian 3. 4 Hukum Kebiasaan. Atomic Habits memperkenalkan 4 hukum untuk membangun kebiasaan baru. Ini dia. 1. Jadikan kebiasaanmu jelas. 2. Jadikan kebiasaanmu menarik. 3. Jadikan kebiasaanmu mudah. 4. Jadikan kebiasaanmu memuaskan. Mau mulai olahraga? Jangan langsung pergi ke gym selama 2 jam. Mulailah dengan memakai sepatu olahraga setiap pagi. Ingin menabung? Buat prosesnya otomatis, seperti memotong gaji setiap bulan untuk rekening tabungan. Semua dimulai dari langkah kecil. Keempat hukum ini adalah fondasi dari kebiasaan yang sukses. Mari kita bedah satu persatu. 1. Jadikan kebiasaanmu jelas. Kita cenderung lupa atau mengabaikan sesuatu yang tidak terlihat. Jadi, buat kebiasaanmu menonjol. Misalnya, jika kamu ingin membaca lebih banyak, letakkan bukumu di meja yang sering kamu lihat, bukan di rak yang tersembunyi. Atau jika ingin makan lebih sehat, isi kulkasmu dengan buah-buahan di tempat yang mudah dijangkau, bukan camilan manis. 2. Jadikan kebiasaanmu menarik. Kita adalah makhluk yang selalu mencari kesenangan. Gabungkan kebiasaan baru dengan sesuatu yang kamu nikmati. 3. Jadikan kebiasaanmu mudah. Kebiasaan yang rumit cenderung membuat kita menyerah. Jadi, sederhanakan langkah-langkahnya. Misalnya, jika kamu ingin mulai meditasi, jangan langsung mencoba sesi 30 menit. Mulailah dengan 1 menit sehari. Jika ingin berolahraga, siapkan pakaian olahraga di malam sebelumnya, sehingga pagi hari kamu langsung siap tanpa berpikir. 4. Jadikan kebiasaanmu memuaskan. Kebiasaan yang memberi hasil instan lebih mungkin bertahan. Misalnya, jika kamu berhasil menabung, beri diri kamu hadiah kecil, seperti membeli kopi favoritmu setelah sebulan mencapai target. Rasa puas ini menciptakan motivasi untuk terus melakukannya. Dan ingat, kombinasi dari keempat hukum ini yang akan memperkuat kebiasaanmu. Jadikan kebiasaanmu terlihat, menarik, sederhana, dan menyenangkan. Mulailah dari langkah kecil, lalu nikmati hasil besar yang datang seiring waktu. Bagian 4. Jebakan kebiasaan buruk. Tapi tunggu, apa yang membuat kita terjebak dalam kebiasaan buruk? James Clear punya jawabannya. Gangguan, keinginan, respon, dan reward. Kebiasaan buruk terjadi karena siklus ini berjalan tanpa sadar. Solusinya? Balik proses ini. Buat kebiasaan burukmu menjadi sulit diakses. Misalnya, kalau kamu terlalu sering buka media sosial, coba hapus aplikasinya dari ponselmu. Dengan begitu, kebiasaan burukmu kehilangan kekuatannya. Menangani kebiasaan buruk itu seperti memutus rantai yang sudah lama terjalin. Ingat, kebiasaan buruk sering muncul karena dirancang untuk memuaskan kebutuhan instan. Kita mendapat reward cepat, meski dampaknya buruk dalam jangka panjang. Jadi, untuk mengalahkannya, kita harus membalik siklus ini. Mari kita bedah langkah-langkahnya. 1. Buat gangguan menjadi tidak terlihat. Kebiasaan buruk sering dimulai dari pemicu kecil yang ada di sekitar kita. Misalnya, ponsel di atas meja yang terus memancarkan notifikasi. Solusinya? Singkirkan gangguan itu. Letakkan ponsel di ruangan lain saat bekerja, atau aktifkan mode jangan ganggu. Dengan begitu, godaan pertama untuk memulai kebiasaan buruk sudah berkurang. Buat keinginan menjadi kurang menarik. Kenapa kita terus menggulir media sosial? Karena otak kita mendambakan kesenangan instan. Untuk mengatasinya, coba ganti keinginan tersebut dengan sesuatu yang lebih sehat. Misalnya,
Alih-alih mencari hiburan di media sosial, bacalah buku ringan yang menyenangkan. Dengan begitu, kamu tetap mendapatkan reward tanpa kebiasaan buruk. 3. Buat respons menjadi sulit. Kebiasaan buruk terjadi karena terlalu mudah dilakukan. Jika kamu sering ngemil di malam hari, coba sembunyikan cemilan di tempat yang sulit dijangkau, atau bahkan jangan membelinya sama sekali. Kalau media sosial terlalu sering mengganggu, hapus aplikasinya dari layar utama ponselmu. Setiap hambatan kecil akan membuat kebiasaan buruk lebih sulit terjadi. 4. Buat reward menjadi tidak memuaskan. Kebiasaan buruk bertahan karena rewardnya terasa enak, meski hanya sementara. Ubah persepsimu terhadap reward itu. Misalnya, jika kamu terus menggulir media sosial hingga larut malam, ingatlah bagaimana lelahnya dirimu keesokan paginya. Hubungkan kebiasaan buruk itu dengan konsekuensi negatif yang nyata. Kuncinya adalah mengambil alih kendali atas lingkunganmu dan membangun kesadaran. Setiap kali kamu melawan godaan kebiasaan buruk, kamu sedang memperkuat identitas baru. Aku adalah seseorang yang memiliki kendali atas hidupku. Dan ingat, kebiasaan buruk tidak akan hilang dalam semalam, tapi dengan setiap langkah kecil, kamu mendekati versi terbaik dirimu. Jadi, apakah hidupmu bisa berubah dalam semalam? Mungkin tidak, tapi dengan kebiasaan kecil, hidupmu bisa berubah drastis dalam setahun. Ingat, perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah kecil. Jika kamu ingin memulai kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan buruk, cobalah terapkan konsep dari Atomic Habit. Dan jika video ini membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang kebiasaan kecil apa yang ingin kamu mulai. Sampai jumpa di video berikutnya di Kala Buku Bercerita.